Sahabat energi, pernahkah Anda membayangkan ketika Anda menyalakan kompor di dapur atau menggunakan listrik untuk bekerja, ternyata ada sebuah rantai energi yang bisa dikatakan sangat rumit dan ya rumit lah di belakangnya itu. Kita sering kok mendengar kalau Indonesia itu kaya akan gas alam. Setuju. Bahkan salah satu pengekspor terbesar di dunia. Betul. Tapi ironisnya, industri pupuk kita sering ngeluh kekurangan pasokan. Ada yang gak sinkron antara melimpahnya cadangan dengan apa yang sampai di tangan konsumen. Saya Rudi, dan di Gas Talk episode kali ini, kita tidak hanya bicara mengenai gas sebagai bahan bakar, tetapi lebih jauh dari itu, mengenai ketahanan nasional yang sedang dipertaruhkan di balik pipa-pipa gas kita. Kenapa negara kaya, gasnya justru hobinya impor? Yang bisa menjelaskan itu semua, narasumber kami ada Pak Widiawan Prawiratmadja. Banyak sekali CV beliau yang sudah kita baca, mantan Gubernur OPEC 2015-2016, SKK Migas, staf khusus Kementerian di ESDM. Selamat datang kembali, Pak Wawan. Terima kasih sudah mengundang. Iya, Pak, saya masih ingat obrolan kita di episode pertama itu, Pak ya. Betul-betul membuka kita pandangan kita untuk ke sana. Sebenarnya, apa yang tadi saya katakan di awal tadi, Pak. Jadi seberapa besar sih sebenarnya ketergantungan sektor industri strategis kita ini, yaitu pupuk, kemudian semen, baja sekalipun, itu sangat tergantung dengan pasokan gas yang ada saat ini, Pak. Jadi konteksnya begini, kadang-kadang kita suka lupa ya bahwa kebutuhan dan ketersediaan itu kan perlu matching. Namanya juga balance gitu ya. Yeah. Kalau dia berlebih, apakah kita, tadi kan kita udah bilang ya, kalau gas itu nggak bisa disimpan. Nggak bisa disimpan. Jadi begitu kita eksplorasi dapat. Yeah. Nah, dulu kita eksplorasi minyak, dapat minyak, ada gasnya. Yeah. Gas itu kemudian dimanfaatkan. Jadi gas ikutan ya, gas ikutan, associated gas itu ikutan, dia jadi pabrik pupuk yang pertama, pabrik baja. Itu makanya ada pupuk Kujang, ada Krakatau Steel dan sebagainya. Itu awalnya adalah karena gasnya nggak dipakai, dimanfaatkan. Minyaknya diambil, dijual, diekspor waktu itu. Yeah. Gasnya ikutan. Kalau dia nggak dipakai, kan harus dibakar. Yeah. Dibuang tuh gasnya. Nah, dimanfaatkan, dipakailah. Nah, biaya produksinya kan sudah dibebankan ke minyak tadi. Ya kan, jadi gasnya murah nih. Yeah. Jadi makanya awal-awalnya itu bayarnya tuh mungkin nggak sampai $1. Oh iya. Iya, 50 sen, $1 gitu untuk pabrik pupuk, pabrik baja di awal-awal. Ini di awal 70-an, tahun 80-an. Yeah. Tapi kan kita tahu lama-lama, oh ini kita butuh gas nih. Jadi waktu ketemu gas zaman dulu, aduh kok ketemunya gas ya, karena nggak ada yang make ya ditinggal. Tapi akhirnya gas dimanfaatkan, kebutuhan gasnya naik buat pupuk, buat baja dan sebagainya. Akhirnya gas ini dibutuhkan. Begitu associated gasnya habis, dia non associated. Jadi lapangan-lapangan gas itu diproduksikan. Nah, yang deket di tempat konsumen lagi langsung pakai pipa aja, relatif dekat. Ya, langsung dekat. Jadi di Jawa ya. Dari Sumatera pun bikin gas pipa dari Sumatera SSWJ, South Sumatra West Java, itu dihubungkan dengan gas pipa. Karena di situ masih banyak, di Jawa Barat dibutuhkan, kirimlah ke distribusi lewat pipa. Ke Jawa pipa gitu ya. Lama-lama habis juga nih. Okay. Nah, terus kan kalau habis mesti dari mana gitu? Cari sumber lain. Cari sumber lain. Ternyata barangnya terlalu jauh. Timur. Nah, kalau jauh, mau nggak mau sekarang harus pakai LNG. Dibaralah ke Nusantara Gas yang di depannya Muara Karang. Nah, itu depannya Tanjung Priok. Jadi si pembangkit listrik di situ pakai LNG. Ada juga FSRU
fasilitas apa namanya floating storage and regasification unitnya gas itu ada di Lampung. Itu juga gas-gas yang nanti dari Tangguh, dari Bontang itu datangnya ke situ untuk dibawa untuk Jawa. Jadi Jawa ini udah defisit. Jadi kalau kita bicara internal Indonesia, ada yang masih surplus, ada yang udah defisit. Defisit itu Pulau Jawa. Pulau Jawa udah Surplusnya pasti di luar. Di ya? luar, Oke. kayak di Kalimantan Timur masih. Sementara pasarnya atau konsumennya ada di Jawa dan sekitarnya, Maksimum di otomatis Jawa, ya. ada pekerjaan rumah tidak mungkin pakai pipa, tetapi dibentukkan sebagai LNG LNG dulu ya. untuk kebutuhan listrik mereka. Ya, Jadi kebutuhan bisa- apapun termasuk Ya, tadi oke. kalau pupuk Ya. gitu ya, pupuk yang di Jawa Ya. otomatis dulu datangnya dari Sumatera. Sekarang udah mesti datang dari tempat lain juga gitu. Nah, artinya gas itu tetap menjadi komponen penting dong Pak ya dalam proyek ini industri strategis kita ini ya. Iya, kayak pupuk ya, misalnya dulu kita punya lapangan gas besar sekali Ya. di Arun di Aceh. Oke, ya. Itu dibuatlah pabrik pupuk di situ, deket situ sebelahan gitu. Lah Ya. kalau gasnya habis sekarang kan udah habis tuh. Ya, ya. Jadi jangan surprise gitu kalau pabrik pupuk di Aceh gasnya datangnya dari Papua. Padahal ada sebenarnya di sana Habis. ya. Harun udah habis Udah sebenarnya. habis. Iya. Iya, jadi udah berapa puluh tahun kan? Iya, masa jadi udah nggak ada jadi misalnya akhir 70-an itu dipakai di sana. Oke. Sekarang tahun 2000 misalnya bulan 2020 gasnya udah habis. Ya otomatis kalau pabrik pupuknya mau tetap dijalanin Iya. harus ngambil gas dari tempat lain. Kalau nggak mau ya tutup atau mau jalan ya ambil sumber dari yang lain gitu. Dan itu kan jadinya mahal. Iya. Kalau udah mahal keekonomiannya nggak masuk nih untuk si pabrik pupuknya. Iya. Nah, padahal kita masih butuh pupuknya gitu. Nah sekarang tadi juga dibilang ya kita cadangan besar pada waktu diproduksikan di awal-awal yang menyerap di domestik nggak ada. Makanya kita ekspor ke Jepang, ekspor ke Korea, terus ekspor ke China, Yeah. ekspor ke Taiwan gitu semuanya. Itu kepaksa kita ekspor karena waktu itu kebutuhan di dalam negerinya nggak ada. Yeah. Begitu kebutuhan dalam negerinya naik, ternyata kita udah komitmen ke luar. Untuk memenuhi pasar luar dulu. Pasar luar, gitu. Sementara Udah kebutuhan dalam kontrak. negerinya, iya. Kontraknya kontrak jangka panjang. Iya, iya, iya. Nah, kebetulan juga gas-gas pipa itu juga ada beberapa yang habisnya lebih cepat dari diperkirakan. Oke. Jadi ada masalah juga di situ. Nah, pada saat kita sebenarnya kalau mau ya kita impor aja. Tapi kan lucu kita mengekspor LNG tapi mengimpor LNG juga. Yeah. Walaupun kalau secara ekonom nggak apa-apa. Apalagi kalau kita mengekspor dengan harga mahal, kita impor yang harga murah. Ya, tetap pasti dapat nilai ekonomi di situ. Tapi kan secara optik nggak bagus. Iya, iya, Jadi iya, secara politik mungkin ini tidak diinginkan gitu ya. Nah sehingga itu jadi akhirnya ya kita gimana caranya yang udah kita ekspor kita balikin aja buat domestik gitu. Bisa sih. Tapi isu kan ada utamanya hanya cost-nya. karena masalah ketersediaan cadangan atau ada hal lain itu Pak? Mismatch dari saat kapan dibutuhkan dan kapan barang itu ada. Oke. Jadi kalau kita nunggu yang sekarang lagi dikembangkan, Ya. kayak di Masela ada, Ya. di Kalimantan Timur masih ada juga, di mana lapangan Geng Nord dan sebagainya yang akan dikembangkan. Tapi ini kan kebutuhan sekarang nih, nggak bisa nunda. Nggak bisa nih. nunda, Ya, karena iya. gas yang tadinya mensuplai di sini udah keburu habis. Oke. Baik, Pak Wan, kalau kita bicara secara logika ekonomi nih Pak ya, yang tadi Bapak katakan tadi, kenapa kok kita masih, ya LNG tadi, walaupun memang lebih murah dari, ya mungkin dari negara luar di saat kita sendiri pun memiliki ladang gas, tapi nilai ekonominya itu apakah memang masih bisa dipertahankan seperti itu Pak, dengan cara mismatch tadi ini Pak? Ya, kita harus melakukan perencanaan yang jauh lebih baik ya. Tapi kan si supplier yang udah nemuin gas itu kan dia nggak bisa nunggu. Jadi contoh aja, kenapa kita pernah jual LNG ke China, ke Ya. Fujian, murah sekali harganya. Si Tangguh kan memproduksi, kita ekspor nih, Ya. ekspor gitu ya. Ditawarinlah ke domestik, nggak ada yang ngambil. Tidak terpakai itu Gak barang. kepake, terpaksa kan dijual. Ya. Harganya Harganya murah jatuh. pada waktu itu. Ya. Harganya rendah sekali. Nah, begitu domestiknya butuh, barang ini udah keburu dijual, kita bilang, loh mana buat kita? Ya dulu kenapa nggak diambil? Ya dulu belum ada. Ya sekarang kalau gitu coba dong kita cari yang bisa kita pakai di
buat domestik, Ya. gitu kan. Nah, kalau kondisinya kontraknya masih berkontrak jangka panjang, kan dia nggak bisa gampang diputus. Diputus, Mungkin bisa, tapi bayar denda, bayar penalti, kan jauh lebih mahal jadinya, gitu kan. Sebenarnya ini kan kalau kita kan biasa ya, orang itu kalau saat kita nggak bisa semuanya match gitu. Pada saat kita butuh barangnya ada, bagus, ideal. Tapi begitu kita nggak butuh barangnya dijual dulu dong, jadi duit lah buat kita gitu ya. Pada saat di kontrak jangka panjang ternyata kita butuh, ini bisa nggak balik? Ya, ternyata nggak mudah karena kan udah kontrak. Orang kan juga bikin perencanaan gitu ya. Nah sebenarnya kan ada juga supply dari luar yang bisa kita bisa kita impor aja gitu ya, selama keekonomiannya masuk. Nah tapi kan kondisi itu sebagian orang menganggap ya itu tadi, kita kok punya lebih. Kadang-kadang kita nggak bisa menjelaskan dengan cukup baik bahwa sebenarnya optimasi itu tidak harus semuanya itu mengandalkan dari punya kita sendiri. Misalnya, kalau kita merubah dari yang kita ekspor masuk ke dalam negeri, bayar penalti. Ya. Tapi kalau misalnya impor itu harganya lebih murah. Ambil impor apa enggak? Impor. Lebih murah. Iya, tapi kan enggak gitu. Karena ada quote-unquote biaya politis gitu kan. Gimana sih ini kok? Nah, ya, jadi biaya politis itu yang buat sebagian orang, terutama di pemerintahan menganggap ini ya apapun harus hasilnya nggak boleh impor gitu loh. Nah kalau misalnya begitu ya sudah, itu adalah biaya politis yang harus kita akui lah ada gitu ya. Tetap ya ada. Sudah. Tetapi mau tidak mau kita harus komitmen dengan itu tadi. Jadi ya artinya pertama kita harus bayar lebih mahal, kedua reputasi jelek, dan orang yang investasi ke Indonesia nggak akan mau. Iya, jadinya ini pemerintah Indonesia nggak konsisten nih. Kalau begitu Pak, dari seluruh yang dilakukan pemerintah kita atau Indonesia, memang sudah tepat untuk gas ini sebagai transisi nanti sebelum sepenuhnya kita, walaupun nggak sepenuhnya, tapi untuk menuju EBT dengan konteks tantangan yang ada saat ini. Sumber-sumber gasnya pun Papua Natuna bisa kan gede. Itu kan keniscayaan ya. Jadi energi transisinya adalah keniscayaan. Karena kita mau naik kelas. Kalau naik kelas itu, ini kondisinya agak sedikit ada fundamentalnya. Ya pertama adalah yang namanya energi itu pada saat kita konsumsi, yang namanya emisinya atau yang namanya pencemaran dan sebagainya itu tidak langsung dibayar oleh si konsumen. Kalau bahasa ekonominya itu tidak terinternalisasi. Kalau kita mau internalisasi bisa, tapi harganya jadi naik. Nah selama ini kan tidak. Jadi kalau gitu kita ganti aja sama energi yang jauh lebih bersih, emisinya lebih rendah, efisien dan sebagainya dan seterusnya. Nah kalau itu mau kita pakai, yang tadinya kita udah pakai yang lain tadi sebelumnya itu kan harus dirubah, pindah. Sekarang kalau kita mau pindah itu dengan yang barunya itu semuanya pakai energi bersih dong, gitu ya. Nah cuman kan ada keterbatasan tadi. Kalau kita masuk ke listrik, energi surya dan energi angin itu intermittent. Tidak selalu menyediakan pasokannya. Kalau gitu kebutuhan listriknya pakai apa dong? Pakai yang bahasanya non-intermittent renewable energy, yaitu air dan geothermal. Air nggak gampang bikin damai kalau mindahin orang banyak dan sebagainya gitu, dan orang lingkungan juga nggak begitu suka karena kalau memindahkan orang itu dianggapnya kan belum lagi vegetasi, belum lagi flora fauna dan sebagainya dan seterusnya. Jadi air. Nah geothermal itu bisa, tapi ternyata geothermal itu kalau kita keekonomiannya, kembali lagi ke ekonomian, ternyata relatif agak tinggi. Jadi dia butuh harga yang lebih besar, walaupun bersih tadi. Nah, kalau misalnya lebih besar itu ada nggak yang bisa yang ternyata bisa gas itu bisa dipakai untuk dengan cukup luas, lebih besar dan bersih, harganya ya ada di tengah-tengah lah. Gitu. Dia tidak semurah batu bara, tapi tidak semahal geothermal gitu. Jadi gas ini versatile banget, terutama untuk masuk ke
listrik. Iya. Nah, untuk itu listrik akan senang sekali nih pakai gas. Iya. Nah, kalau misalnya listriknya dipakai, gasnya dipakai untuk listrik, industri bilang buat gua mana? Iya, betul. Iya. Nah, kalau itu harusnya kan ke yang butuh gas dulu nih. Nah, kalau butuh gas itu misalnya pupuk nih, kan listrik bisa dari batu bara, bisa dari yang lain-lain. Pupuk kan nggak bisa dari yang lain kecuali gas gitu ya. Nah, gasnya buat pupuk dong. Tapi iklim investasinya cukup baik, Pak. Atau mungkin harga dari gas tertentu ini menjanjikan nggak untuk bisa investasi untuk mewujudkan lebih cepat lagi ke depan? Ini memang akan selalu jadi dilematis. Karena kan gini, di minyak dan gas itu ada POMEO. Jadi yang namanya easy oil and gas is found first. Is found first. Jadi yang gampang itu ketemu dulu. Baru dipikirin. Ya. Terus the cheap oil and gas is produced first. Oke, yang paling murah produksi dulu aja. Produksi dulu, karena kan yang belinya jadi nggak kemahalan gitu ya. Tapi kalau yang easy dan cheap udah habis, mau nggak mau kan mulai naik nih harganya. Jadi misalnya dia nggak lagi murni impuritasnya banyak, ada CO2-nya, ada logamnya, ada apanya segala macam yang harus dimurnikan dulu otomatis ya. Yang kedua, dia tadinya ada di daratan pergi ke laut. Lautnya terus makin dalam. Tempatnya tempat yang nggak jelas, ada di antah berantah gitu ya. Sehingga infrastruktur sama sekali nggak ada, harus dibuat dari nol. Wow. Nah, ini yang bikin biaya produksinya aja udah mahal gitu ya. Jadi kalau biaya produksi mahal, untuk mendapatkan tingkat pengembalian tertentu sesuai kaidah investasi, dia kan perlu harga nih. Nah, harga yang menjadi sinyal pasar itu kan harga internasional. Oke. Kalau harga domestik itu kan ada kepentingan negaranya. Masalah komoditas strategis kayak pupuk kan strategis. Nah, tapi pupuk ini jadi butuh bahan baku yang tetap harus ada. Kalau enggak nanti nggak ada pupuk, gimana untuk ketahanan pangan? Kalau harga di domestik kita cukup kompetitif nggak kalau dibandingkan sama negara-negara sekitar kita nih, Pak? Tergantung lokasinya ya. Gas yang paling murah itu kan di Amerika. Paling murah. Gas di Amerika tuh harganya cuma 3-4 dolar per million BTU ya. Ininya per million BTU. Nah, sementara di kita itu sekarang harga yang paling murah itu mungkin sekitar 4,5. Oke. Tapi range-nya tinggi sekali sehingga banyak sekali gas-gas yang baru ekonomis kalau dia dijual dengan harga misalnya 7. Baru muncul ekonomisnya. Jadi baru bisa diproduksikan. Kalau nggak mau yang badan usaha yang mau mengembangkan itu. Apalagi tadi kan dia bukan BUMN, dia swasta asing gitu ya. Nah, pada saat itu ini kan semuanya dimonitor, jadi tahu kita berapa biaya segala macam, kan ada SKK migasnya yang memonitor dan sebagainya gitu ya. Jadi kita tahu nih berapa biaya pengembangannya itu. Dengan biaya pengembangan sekian, produksi kita tahu, maka gas ini bisa bahkan ekonomik jika dijual dengan harga tertentu. Nah, harga tertentu ini berapa nih yang nanti akan masuk ke pemerintah sebagai PNBP? Pendapatan bukan pajak, berapa yang buat pengembangan usahanya si investornya gitu, dan berapa jadi harga jualnya. Kalau ini semuanya masih masuk, barang itu jadi mengalir dia. Kalau salah satu nggak masuk, pemerintah bisa bilang ya udahlah, gua nggak perlu dapetin pajak PNBP-nya nggak apa-apa, nggak usah tanpa PNBP. Misalnya 0 gitu ya. Ya sudah, jadi nanti dia dapatnya dari pajak-pajak, bukan dari bukan pajak gitu negara, ya. Bukan pajak, Nah, dengan demikian maka barang ini tetap jalan, si Yang investornya jalan dulu itu. Nah, tapi kalau nggak nyampe, itu kan satu-satunya jalan dia kepaksa pakai lihat harga internasional. Pak, kalau semua permasalahan ini dapat teratasi, Pak, kira-kira nih menurut Pak Wawan, seperti apa wajah ekonomi Indonesia 10 tahun ke depan lah dengan gas sebagai motor utamanya? Mau nggak mau kita itu kan harus mengakui tanpa energi kita nggak bisa. Energi ini harus ada dan pemerintah yang berperan penting. Dia menjadi semacam agregator, memastikan investasi tetap jalan, sementara kebutuhan dalam negerinya tetap terpenuhi dengan harga yang quote unquote kompetitif, ekonomi terjangkau. Nah,
itu nggak gampang membuat balance seperti itu sekarang, terutama karena biaya produksi minyak dan Tinggi. gasnya relatif sudah makin lama makin tinggi karena yang mudah dan yang murah sudah habis. Oke. Artinya bisa kita tarik kesimpulan dari obrolan kita di episode kali ini, Pak Wawan dan juga sahabat energi. Ternyata gas itu tidak hanya sekedar energi transisi ya Pak ya. Betul. Ya. Dan ia adalah fondasi industri, tetapi potensi besar ini akan tetap menjadi angka di atas kertas kalau ego sektoral dan hambatan infrastrukturnya tidak segera dibenahi. Kira-kira begitu. Dan tentu kita tidak boleh merasa nyaman menjadi penonton di tengah melimpahnya harta karun energi sendiri. Ingat ilmu warisan, dipakai terus, lupa ditambahin akan habis di situ. Terima kasih Pak Wawan. Dan juga terima kasih sahabat energi. Kita akan bertemu lagi dalam Guest Talk di episode berikutnya.